Saudara-saudari terkasih, salve, salam sehat untuk kita semua. Tuhan tidak ingin bekerja sendiri dalam menyelesaikan misi keselamatannya. Tuhan ingin bekerja sama dengan manusia. Semua itu dilakukan oleh Tuhan, karena Tuhan begitu menyayangi, begitu mengasihi manusia. Tuhan ingin manusia menerima tawarannya dan mengalami keselamatan. Bahkan sebelum kedatangan Tuhan ke dunia pun, Dia telah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan orang bagi kedatangannya. Yohanes diutus untuk menyadarkan orang akan dosanya dan bertobat. Yesus sendiri mengakuinya di depan orang banyak bahwa Yohanes lebih dari sekadar nabi. Bahkan tentang Yohanes ada tertulis, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Tentu saja pewartaan Yohanes diterima oleh banyak orang, termasuk para pemungut cukai. Mereka mengakui kebenaran Allah dan telah memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Tetapi sayangnya, ada juga orang yang menolak pesan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes. Mereka itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menolak untuk dibaptis oleh Yohanes. Mereka juga menolak untuk menyambut Kristus yang diwartakan oleh Yohanes. Padahal Allah bermaksud agar mereka selamat. Semua itu karena kesombongan. Kesombongan membuat mereka tidak menyadari diri kalau mereka berdosa yang butuh pengampunan dari Tuhan. Tawaran keselamatan dari Tuhan mereka lewatkan begitu saja. Jika saja mereka rendah hati, pasti mereka mau menerima kebenaran Allah dan mau bertobat serta memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudari, kesombongan adalah pintu masuk menuju kehancuran diri, di mana orang menutup diri terhadap rahmat Tuhan. Kesombongan akan membuat orang menutup diri terhadap tawaran dan kehadiran Tuhan. Karena itu, Yesus mengingatkan kita bahwa kita semua yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Jika kita ingin menjadi lebih besar dari Yohanes, kita perlu menjadi yang terkecil dalam kerajaan Allah. Tuhan mengajak kita untuk menjadi yang terkecil di hadapannya. Menjadi yang terkecil bukan berarti mengecilkan badan atau menguruskan badan, tetapi menjadi orang yang tak berdaya di hadapan Tuhan. Menjadi yang terkecil di hadapan Tuhan berarti bersedia merendahkan diri untuk menerima Tuhan dalam hidup. Orang yang selalu merasa kecil di hadapan Tuhan akan selalu mengharapkan dan membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang merasa kecil di hadapan Tuhan tidak akan membiarkan sehari berlalu tanpa Tuhan. Tuhan menuntut sikap rendah hati dari kita. Orang yang rendah hati akan berpasrah sepenuhnya pada Tuhan. Orang yang rendah hati akan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Orang yang rendah hati akan senantiasa terbuka untuk menerima Tuhan dan kehadirannya. Di masa Advent ini, kita diajak untuk membaharui hati kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Dengan demikian, kita bisa mengakui kebenaran Tuhan dan mau sedia menerima kehadiran Tuhan. Semakin kita bersikap rendah hati, kita semakin berani untuk membiarkan diri dikasihi dan dibebaskan oleh Tuhan. Dan semakin kita bersikap rendah hati, kita semakin berani untuk membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Marilah kita menjadi orang yang rendah hati, karena kita bukan Tuhan, tapi kita adalah ciptaan Tuhan. Dan tanpa Tuhan, kita tidak ada artinya. Semoga di masa Advent ini, kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati dalam menyongsong kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua.